Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang-ulang, man arafa Allah fa kullu lailatin lailatul qadar. Siapa yang kenal Allah, maka seakan setiap malam terasa seperti Lailatul Qadar. Seakan-akan setiap malam dia perlakukan seperti Lailatul Qadar. Nah, karena belajar dari tentang keutamaan nisfu Sya'ban, karena ada beberapa ulama yang mengartikan Lailatul Qadar itu nisfu Sya'ban, maka adab-adab kita ketika Lailatul Qadar mirip juga dengan adab kita pada malam nisfu Sya'ban. Barangkali ada yang mengikuti kajian saya tentang nisfu Sya'ban sebelumnya, bulan Sya'ban sebelum Ramadan, bahwa Allah yattali'u, Allah menilik, memperhatikan, mengawasi qalbu hamba-hambanya pada malam mulia tersebut. Fayaghfiru, ya, lalu Allah mengampuni semuanya, kecuali orang-orang yang tergolong dua kelompok, musyrikin wa musyahinin. Orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, baik syirik yang zahir, yang nyata, ataupun syirik yang tersembunyi. Dan yang kedua, musyahin, orang yang di kolbunya ada kebencian, ada pertengkaran, memutus silaturahim, mencari-cari masalah, ya, yang menyulut api-api kebencian. Ya, ini kalau sudah di dalamnya ada api kebencian, mau Ramadan gak Ramadan, mau Lailatul Qadar, mau nisfu Sya'ban, sama saja. Orang seperti inilah yang dikatakan di dalam hadis, Nabi tidak, Allah tidak akan mengampuninya. Maka ini adab Bapak Ibu, ketika kita mau masuk ke malam Lailatul Qadar, cobalah ketika berbuka minta ampun kepada Allah, ya Allah, saya baru saja selesai puasa, tapi tentunya puasa ini tidak sempurna kecuali Engkau yang menyempurnakannya. Mataku masih bermaksiat, lisanku masih berkata yang tidak benar, emosiku masih labil, padahal umurku sudah lanjut. Keluhkan itu kepada Allah. Allah itu suka sama orang yang mengeluh kepadanya, bukan yang mengeluh kepada makhluknya. Lalu kita memohon. Nah, ini doa yang saya ajak teman-teman waktu itu, teman-teman saya di majelis, kalau mau, ayo amalkan doa ini. Doa meminta keselamatan kolbu. Ini sekaligus minta keselamatan di akhir usia. Itu di Sahih Bukhari. Jadi Nabi punya satu amalan. Nanti kalau nggak hafal Arabnya, baca Indonesianya, Pak. Tapi afdal kalau bisa Arab tentunya mengikuti sunnah Nabi. Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka salamatas sadri. Ya Allah, aku memohon dada yang bersih, hati yang bening. Wa na'udzubika min su'is sadr. Ya Allah, lindungi aku daripada dada yang kotor, hati yang keruh, hati yang busuk, ya. Wa na'udzubika min an uradda ilal ardhil umur. Ini silakan diingat-ingat di doa ini Bapak Ibu. Ya Allah, lindungi aku daripada masa dikembalikan kepada masa yang hina, masa yang lemah. Karena di dalam surat Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia kepada kelemahan, kehinaan. Makanya dulu waktu kecil kita lemah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beraktivitas dengan baik, belum maksimal. Kalau umurnya dipanjangkan, beberapa orang, beberapa teman Bapak Ibu pasti sudah ada yang sudah tidak berdaya. Mungkin dengan penyakit tertentu atau dengan kondisi badan tertentu, dia kemudian jadi lemah. Tapi saya lihat Bapak Ibu yang ikut ngaji, insya Allah masih kuat, ya. Tapi nampaknya semangatnya tinggi, tapi badannya udah mulai lunglai juga ini, ya.
Maka yang muda-muda saya berharap jangan nunggu beramal itu pensiun. Orang pensiun itu berdiri sebentar sudah goyang, ya. Belum lagi nanti kalau ada asam urat dan asam aurat. Jadi mumpung yang ada masih muda, latihlah qiyamul lail dari sekarang. Jangan nunggu pensiun. Karena kalau udah pensiun, nanti lain lagi persoalannya, lain lagi masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi persiapan pertama kita untuk masuk menggapai Lailatul Qadar atau menggapai malam mulia pada 10 hari terakhir ini adalah berlatih membersihkan kolbu. Jadi coba Bapak Ibu yang punya dendam lama di kolbunya, coba dibuang itu dendamnya. Katakan, ya Allah, dulu aku memendam rasa kebencian kepada seseorang. Dengan rahmat-Mu ya Allah, tolong cabut kebencian ini, tolong cabut permusuhan ini. Maka saya setiap hari Bapak Ibu ini saya buka aja, saya mendoakan orang-orang yang membenci saya. Saya mendoakan orang-orang yang memusuhi saya. Bukan mendoakan supaya dilaknat, bukan. Kita doakan semoga di hati saya juga tidak ada kebencian. Dan saya mendoakan mereka kemudian hatinya jika dipenuhi kegelapan kebencian, Allah kemudian terangi dengan kasih sayangnya. Ya itu kan doa kita. Masalahnya Allah nanti kasih itu terus suka Allah kan. Doa itu tidak boleh ngatur-ngatur Allah. Jangan sampai ini di umur Bapak Ibu yang sudah sangat matang ini masih berbicara begini. Aku sudah berdoa, sepertinya Allah tidak mendengarkan. Itu akidahnya nggak benar. Kalau mati itu mati suul khotimah. Ya. Sebelum kita lahir, Allah sudah maha mendengar. Setelah kita lahir, setelah kita dewasa, bahkan setelah berumur yang matang, itu Allah selalu mendengar. Terus kenapa doaku belum dijawab? Doa yang mana? Sebenarnya doa-doa kita sudah dijawab, cuma kita nggak tahu di mana, di waktu kapan Allah merealisasikan jawabannya. Jadi semua doa dijawab Allah. Jadi bedakan doa yang dijawab, mustajab, lalu realisasinya. Yang Allah langsung realisasikan itu doanya para wali-wali Allah. Suatu kali Imam Malik mengatakan, aku berguru kepada 70 orang di Madinah, itu wali-wali Allah. Jika mereka bersumpah atau berdoa la abarrahullah, itu langsung Allah realisasikan. Nah, kita kan belum sampai makom begitu Bapak Ibu. Ya, kecuali Bapak Ibu sudah sampai di makom itu. Ada caranya bersihkan dulu hatinya dari selain Allah. Nah, ini cara kedua. Kalau tadi membersihkan kolbu dari kebencian, dendam-dendam lama, masa sudah begini, sudah seumur ini masih menyimpan itu. Coba dilepaslah, ya. Saya seumur saya belum 40, Bapak Ibu. Tapi bukan sok tua, tapi belajar menjadi matang. Diajarkan oleh guru-guru saya, para murabbi, masyayikh ini banyak, ada beberapa guru yang berbicara sama. Selalu mengatakan, jaga salamatus sadar, kebeningan kalbu. Jangan pernah kotori hati dengan kebencian. Selalu begitu. Jika ada orang yang membenci, jangan balas membenci. Ya, ini juga yang saya sering ulang-ulang. Imam Ahmad bin Idris al-Idrisi pernah berkalam tentang kisah seorang wali yang berdialog kepada Allah, lalu bertanya, ya Allah, berikanlah aku amalan khusus yang membuat hubunganku spesial denganmu. Kata Allah sederhananya apa? Ahsin ila man asa ilaik. Ya, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini mumpung Bapak Ibu masih punya umur, coba
Oh, temanku yang berbuat buruk itu sudah meninggal, berbuat baik itu mudah, cukup baca Al-Fatihah, doakan dia, itu sudah cukup. Suatu kali Imam Tajuddin As-Subki, imam yang hidup di abad 8 Hijriah, menyaksikan ayahandanya dulu berpolemik dengan Ibnu Taimiyah, orang yang beda faham dengan dia, bahkan yang menganggap sesat ayahnya. Ketika Ibnu Taimiyah wafat, Imam Subki yang senior, itu namanya Taqiyuddin As-Subki, langsung mendoakan dan membacakan Al-Fatihah untuk musuh intelektualnya, musuh spiritualnya, yaitu Ibnu Taimiyah. Jadi dia nggak menyimpan kebencian, ya kalau berbeda aja, tapi tidak menyimpan kebencian itu di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang dilakukan oleh imam-imam kita terdahulu. Ada dua sahabat yang kalau ketemu itu, kalau bahasa kita apa? Kalau dia ada, gua nggak ada. Gitu. Itu ada sahabat begitu, Bapak Ibu. Itu Khalid bin Walid dengan Umar. Jadi Sayyidina Khalid dan Sayyidina Umar ini sebenarnya dua orang yang mirip sekali, tapi berbeda cara dalam berdakwah, bersikap. Ketika Sayyidina Khalid wafat, itu Sayyidina Umar kemudian mendoakannya dan menangis. Bahkan dia mendoakan kebaikan untuk ya orang yang barangkali kita anggap kurang baik bagi dirinya, ya. Ya, jadi persiapan kita untuk mencapai ma'rifatullah pada malam Lailatul Qadar, yang pertama membersihkan qalbu, yang kedua membersihkan diri kita dari selain Allah. Nah, jadi mulai di dalam diri itu asa, rasa harap yang dimunculkan adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu mungkin dulu waktu punya anak kecil, punya anak berniat, ya semoga anakku nanti bisa menjagaku, membalas budinya. Itu niatnya nggak benar, ya. Ini mumpung masih punya umur, saya ingatkan, anak itu hanyalah titipan dari Allah. Karena dia titipan, jangan pernah meniatkan punya anak supaya anak kita nanti balas budi. Ya, karena kalau Bapak Ibu meniatkan balas budi, siap-siap kecewa. Ya, siap-siap kecewa. Dan sudah banyak orang yang kecewa karena dia berharap anaknya ini dan itu. Ya, ini sudah banyak sekali yang kecewa. Jadi ketika punya anak, niatkan, ya Allah, ini titipan darimu, bantu aku untuk menunaikan amanahmu. Semua yang ada dalam diri manusia itu kan amanah dari Allah SWT. Jadi harapannya bukan lagi ke anak. Kalau dulu kan harapannya ke kerjaan, sekarang harapannya ke anak. Dan akhirnya nggak baperan, misalnya nggak ditelepon anak, lo usah baper. Ingat saja kita dulu di masa muda, ketika kita sibuk, kita pun lupa menelpon orang tua kita sendiri. Sekarang ini sesinya sesi anak-anak kita yang lagi sibuk. Kalau mereka nggak nelfon, kita yang telepon, ya. Kalau mereka nggak WA, kita yang WA tanya, ya. Jadi jangan baperan, gitu ya. Jadi harapan di kolbunya bukan kepada anak, tapi kepada yang menitipkan anak itu dulu kepada kita. Kalau Bapak Ibu sudah begini, maka masuklah nama Allah, nur Allah di dalam kolbu, namanya nur Allahus Samad, nur Samadiyah. Ya, ini pernah kita bahas juga di sebelum Ramadan di kajian yang lain. Cahaya Allahus Samad. Apa artinya? Hanya Allah lah tempat
mengadukan kehendak kita, hajat kita, dan melepaskan asa gitu ya, melepaskan harapan hanya kepada Allah. Yang nggak pernah mengecewakan itu cuma Allah, dan yang tidak pernah khianat itu cuma Allah. Maka curhatlah kepada Allah. Ya, Allah itu sangat dekat sekali Bapak Ibu, sedekat kita dengan kolbu. Karena Allah mengatakan, ya, Nabi mengatakan, hambaku kolbu-kolbunya, kolbu manusia itu di antara jari-jariku. Itu ungkapan majazi dan hakiki. Majazinya berarti sangat dekat sekali, hakikinya berarti Allah benar-benar menggenggam kolbu kita. Ini walaupun kita beda umur, tapi kolbu kita sama-sama digenggam, Bapak. Mau diapain suka-suka dia, ya. Itulah sebabnya kita nggak bisa memaksakan kolbu harus begini dan begitu, nggak bisa sama sekali. Nabi pernah berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Artinya apa? Selevel Nabi tidak sanggup mengatur hatinya. Makanya Nabi kembali kepada yang mengaturnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi selalu berdoa supaya hatinya tetap kepada Allah, masa kita nggak berdoa? Ya. Jadi Bapak Ibu, coba amalkan doa ini. Ya Allah yang membolak-balik hatiku, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku dalam agamamu, dalam ajaranmu. Ya. Sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, dan taat kepadamu. Ketaatan kolbu itu ketaatan yang inti. Karena yang Allah pandang cuma ketaatan kolbu. Apabila seseorang sholat, itu bukan yang dilihat bajunya apa, bacaannya apa, tapi apa suasana kolbunya saat dia ruku dan sujud. Ya, maka yang jidatnya hitam itu bagus, tapi yang lebih bagus ketika jidatnya itu menerjemahkan kerendahan hatinya. Kepala sujud tapi hati sombong, ya sama aja bohong. Ya, sering ruku tapi tidak respect kepada makhluk Allah, itu sama aja bohong. Karena Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yahtarim kabirana. Bukan bagian dari kami orang yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Ya, baik. Nah, itu yang kedua. Jadi menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bapak Ibu, karena Lailatul Qadar itu malam nuzul Quran, malam diturunkan Al-Quran secara utuh, maka sambutlah malam-malam tersebut dengan Al-Quran. Ya, sambutlah malam-malam itu dengan Al-Quran. Bagaimana cara nyambutnya? Nabi mengatakan, "Autiru ya ahlal Quran." Berwitirlah atau qiyamul lailah wahai ahli Quran. Jadi Nabi SAW menyebut bahwa qiyamul lail, menghidupkan malam, itu adalah aktivitasnya pencinta Quran. Karena kita tidak semuanya hafiz Quran, maka kita boleh menghidupkan malam itu dengan membaca. Beli alat yang bisa ditaruh Quran di depan, lalu kita sholat sembari berdiri, nggak apa-apa, lalu kita baca. Kalau nggak kuat berdiri lama, sholat duduk di kursi, lalu kita membaca Al-Quran di depannya. Itu sangat dianjurkan Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, sambutlah malam mulia itu dengan pesan mulia yang diturunkan pada malam Quran. Ya, kalau bisa khatam 2 kali lagi Bapak Ibu kalau sanggup ya. Beberapa ulama kita mereka khatam dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, 2 kali. Itu amalan Imam Syafi'i.
kita nggak usah mengejar hal itu. Jadi nggak usah nafsu lagi menghatamkan Quran seperti nafsu anak muda. Menghatamkan Quran itu dengan hati. Ya. Karena Al-Quran itu diturunkan ke dalam kolbu. Sayyidina Jibril itu diperintahkan oleh Allah menurunkan Al-Quran ke dalam ruang yang ada dalam kolbu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bacalah Quran dengan lisan dan kolbu. Jadi lisannya ikut, kolbunya pun ikut. Bapak Ibu yang melakukan Allah. Lalu yang keempat, apa yang kita lakukan untuk menggapai Lailatul Qadar atau Para Buya hilang. Oke, maaf, wifi-nya tadi putus. Ya. Dan berikutnya, Bapak Ibu, apabila kita hendak menggapai ma'rifatullah pada malam ini, maka ada satu sir di setiap malam bahkan. Bahwa Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari pernah mengatakan, yanzilu rabbuna fi sulusil akhir. Allah turun. Nah, turun di sini jangan dibayangkan turun secara fisik, karena Allah bukanlah fisik. Turun di sini itu menunjukkan kedekatan. Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, hal min da'in fa'ujiblah atau fa'astajiblah. Apakah ada yang bermunajat? Ada yang berdoa, aku akan menjawabnya. Hal min, apakah ada orang-orang taibin yang bertobat? Fa'atubu alaih. Aku akan terima tobatnya. Apakah ada yang memohon perlindungan? Fa'u'idzannah. Aku akan memeliharanya, menjaganya. Bapak Ibu ya, bukan Allah, orang-orang yang hidupkan malam. Itu saya mempunyai beberapa mursyid, beberapa guru, beberapa tuan guru, buya, ya, kiai yang suka membangunkan malam hari. Itu Allah jaga fisiknya dan batinnya. Ya, bukan hanya fisiknya, juga batinnya. Jadi ketika kita ke Mulail pun bukan lagi niatnya pengen sehat. Ini saya sedih sekali dengar ada beberapa ibu-ibu tahajud supaya sehat, supaya nggak pikun. Itu salah besar. Kita tahajud bukan untuk tidak pikun, ya, bukan untuk tidak stroke. Itu urusan lain. Tidak stroke berarti pola hidupnya memang sehat, ya. Karena tapi kalau kemudian terjadi, ya berarti ada polarisasi hidup yang tidak bagus ketika mudanya. Yang Bapak Ibu alami sekarang ini, badan sakit-sakit itu kan tabungan masa lalu. Jangan ngomong begini, saya sudah tahajud kok saya masih sakit. Apa urusannya tahajud dengan sehat? Ya. Nabi tidak pernah kok mengatakan tahajudlah kamu akan sehat. Yang pernah Nabi bicarakan cuma satu, sumu tasihu, puasa kamu sehat. Nah, puasa itu kan ada dua yang kita sebutkan, ada puasa fisik, ada puasa emosi. Ternyata orang yang di masa mudanya suka marah-marah, tuanya nggak sehat secara psikis. Coba teman-teman ibu-ibu yang bapak-bapak yang suka marah waktu mudanya, coba lihat sekarang. Ya, labil, menyedihkan lah. Ya. Seperti anak kecil, gampang tersinggung. Tapi kan nggak lucu lagi.
Ya, kalau anak kecil marah-marah lucu, giginya nggak ada, ya kan? Lucu, gemes. Kalau bapak ibu ini giginya nggak ada, tapi nggak lucu sama sekali. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu mau marah, bercerminlah, lihatlah wajahmu ketika kamu marah. Kamu nggak lucu lagi seperti anak kecil gitu kalau saya tambahkan. Ya, nggak tambah cantik. Kalau masih muda, masih cantik, masih gagah. Kalau marah kan bikin gemes. Udah nggak lagi Bapak Ibu. Ya. Maka karakter marah, tersinggungan itu jangan lagi dijaga. Karakter ini harus disembuhkan segera. Ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ya, jadi setelah kita mengetahui bahwa setiap malam ini bukan hanya malam ganjil, dan ini agak unik, tahun ini unik kembali. Ada yang puasanya lebih awal, ada puasanya lebih akhir ya, lewat sehari dan maju sehari. Jadi bukan masalah NU Muhammadiyah, karena teman-teman saya yang ahli zikir di beberapa wilayah ada yang puasanya memang hari Sabtu. Kebetulan yang booming itu Muhammadiyah, berbeda dengan NU dan pemerintah ya. Bukan itu masalahnya, tapi ini unik. Kalau versi orang yang berpuasa lebih awal, ya malam nanti mereka sebut mungkin malam ganjil atau malam genap. Kalau bagi mereka ganjil, kita nyebutnya genap. Besok bagi kita ganjil, bagi mereka genap. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Kalau begitu kita anggap begini saja. Setiap malam 10 hari terakhir adalah malam ganjil. Ya. Insya Allah nggak akan ada satu malam pun yang lewat. Ya. Siapa yang menghidupkan malam-malamnya pasti ketemu dengan malam Lailatul Qadar, karena dia menyemarakkan malam-malam itu. Ya. Gimana Bapak Ibu, siap nggak? Jadi setiap malam Lailatul Qadar, sehingga setiap malam kita mau menyemarakkannya. Dan ini perlu kita kabarkan bahwa menyemarakkan Lailatul Qadar itu tidak hanya pada sepertiga malam terakhir, tapi dimulai dari pertengahan malam. Ya, pertengahan malamnya kita mulai. Sebentar. Ya, hanya di negeri kita yang seperti itu Bapak Ibu. Di Saudi semua orang mentaati keputusan pemerintahnya, walaupun pemerintahnya monarki dan belum tentu juga ya seperti Islam yang kita bayangkan, karena ada kaidah al-hakim yarfa'ul khilaf. Pemerintah itu dapat menghapus semua perselisihan, perdebatan. Di Indonesia kaidah fikih ini tidak diterapkan, sehingga banyak ulama-ulama yang mereka punya pendirian pribadi seharusnya tidak disampaikan kepada orang, tapi karena di sini ada perkembangan keagamaan yang lebih luas, yang lebih toleran, sehingga tidak masalah ketika ada perbedaan ini ya. Jadi nikmati Bapak Ibu, setiap malam adalah malam ganjil ya. Namun kalau mau menghidupkannya, mulailah menghidupkannya di pertengahan malam. Pertengahan malam itu dimulai jam 11 atau setengah 12 sampai nanti jam 2 ya. Itu biasanya Lailatul Qadar nggak jauh-jauh dari situ, tapi kadang-kadang bisa setelah jam 2. Nah, keberkahannya salamun hiya hatta matla'il fajar. Waktunya sangat sempit, pendek, tapi keberkahannya berlanjut sampai terbit fajar. Dan tidak ada tanda-tanda khusus dari malam Lailatul Qadar,
Karena yang mengatakan harinya hujan, hening itu pengalaman spiritual, dan beda orang beda rasa. Oh, tanda-tanda alam. Kalau begitu BMKG lebih mengerti dong daripada ustadz, daripada kiai. Bukan, kita jangan terjebak karena suasananya, enggak. Ini berkaitan dengan suasana kolbu, bukan cuaca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apalagi yang akan kita lakukan untuk menggapai ma'rifat Lailatul Qadar? Seperti yang saya sampaikan di depan, siapa yang kenal Allah, bagi dia Tuhan kita malam Lailatul Qadar, Tuhan kita malam biasa sama. Dan di setiap malam Allah selalu tanazul turun. Maka siapa yang mengenal Allah, dia akan memuliakan setiap malam seperti Lailatul Qadar. Setiap mau masuk malam, dia buang kebencian dari kalbunya, karena Allah selalu memperhatikan kalbu. Jadi saya berharap Bapak Ibu setiap mau tidur, itu memegang dadanya lalu berdoa, ya Allah, jika ada kotoran-kotoran di hatiku, tolong bersihkan. Ya, kebencian, kemarahan, itu bersihkan. Tidurlah dengan cara seperti itu. Nah, inilah cara-cara ahli surga tidur. Ya, mau jadi ahli surga tentu ya, Bapak Ibu ya. Mudah sekali. Tapi kayaknya bagi sebagian orang sulit ya. Membuang kebencian di kalbu itu kayaknya nggak mudah. Ya. Gimana caranya? Tidurlah dengan tidak membawa apapun yang membuat hati kita emosi. Berarti tidur dalam rahmaniyah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang menggunakan Allah, inilah beberapa tips cara menggapai ma'rifatullah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan perlu saya ingatkan bahwa hadis yang menyebutkan 10 hari terakhir dibebaskan orang-orang dari api neraka, itu hadisnya tidak sampai derajat sahih. Yang sahih itu dibebaskan setiap malam, mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Rahmat itu mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Maghfirah mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Adapun pembagian 10 hari pertama, kedua, ketiga, hadisnya ada tapi hadisnya tidak kuat. Ya, maka kita ambil yang lebih besar, bahwa rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka itu ada setiap malam. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dapat rahmatnya, maghfirahnya, dan dibebaskan dari siksaannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kembalikan. Silakan. Sebentar, suaranya Pak di unmute. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran ya atas pencerahannya. Mudah-mudahan bisa, utamanya adalah bisa kami aplikasikan, implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kami yang memang rata-rata ini sudah usianya mendekati garis finish, bahkan ada beberapa teman kami yang sudah finish start. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan sekali lagi terima kasih atas pencerahan Abu ya. Mohon perkenalan, apakah ada bisa diizinkan untuk tanya jawab, Abu ya? Silakan. Silakan, kalau saya sanggup saya jawab. Silakan, barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan pada Abu ya sehubungan dengan materi yang beliau sampaikan pada kali ini, atau barangkali ada hal lain yang mau disampaikan. Silakan. Ada Pak Ustadz, mohon izin. Mohon izin Pak Ustadz. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca dari kitabnya Syekh Abdul Qadir As-Sailani. Ada salah satu murid beliau bertanya,
seperti yang dijelaskan oleh Buya tadi, ya Syekh, kapan itu malam Lailatul Qadar? Oh, kalau untukku atau untukmu? Kalau untukmu, carilah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi untukku, malam adalah Lailatul Qadar. Itu karena yang pernah saya terima dari guru-guru, baik di Satoriyah, kemudian di Naqsyabandiyah maupun Qadiriyah dan Sadiriyah, beliau menyatakan bahwasanya ma'rifatullah itu sebagaimana diterangkan Buya tadi. Intinya, terima kasih Buya, tadi Buya lebih mendetailkan lagi penjagaan qalbu. Nah, kemudian yang kami tanyakan Buya, kalau sudah ma'rifatullah, siang dan malam kan sama, karena Allah Maha Dekat. Allah tidak ada lagi jarak dengan kita. Bahkan ketiadaan kita, matilah kita di dalam kehidupan ini. Lantas, apa bedanya malam dan siang? Bukankah itu semuanya ada, Allah adanya semuanya. Demikian Buya, mohon ininya. Sebabnya terus terang, kalau kita sudah masuk ke situ, hilanglah menafikan semuanya. Hanya ada dia dan dia lagi. Ya, mohon maaf sebelumnya, terima kasih atas perkenannya dan juga ilmunya tadi. Selamat milad, semoga selalu barokah dan sabar membimbing berbagai macam masyarakat yang ada sini semua. Yang suka, termasuk kami yang suka lebih utamakan Buya dibanding yang jenis-jenis. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ahmad ya. Pak Ahmadnya orang lama dalam dunia zikir, dunia tarekat ini, jadi sangat mengerti. Bapak Ibu kalau ngobrol bisa dengan beliau ya. Saya pengaruh yang salim ke Buya di Kaprilih itu Buya. Saya ikut Buya. Terima kasih Buya. Ya, sama-sama. Betul, jadi kisah Syekh Abdul Qadir itu sahih, benar. Jadi ketika ada orang bertanya kapan Lailatul Qadar, beliau menjawabnya dengan 2 versi itu. Jika kalau Lailatul Qadar untuk kamu berarti yang awam, adalah malam sekian, jam sekian, si pemburu pahala. Jadi orang awam itu penciriannya satu aja, buru pahala. Kalau Syekh Abdul Qadir kan gelarnya Sultanul Aulia, Al-Qutub Ar-Rabbani. Ya. Al-Qutub Ar-Rabbani itu pemimpinnya para wali. Syekh Abdul Qadir Jilani bagi beliau sama aja. Setiap malam itu Lailatul Qadar, bahkan siang malam itu rasanya bagi beliau sama. Tuhan kita malam ini, Tuhan kita pagi ini sama. Maka beliau rasa harapnya kepada Allah setiap saat itu hampir sama. Namun hamba itu kan ada yang berubah-ubah. Kita ini kolbunya ada mood-moodnya. Itu sebabnya Allah kemudian memberikan time. Ya, untuk kita yang mood-moodan ini, Allah berikan kemudian time. Disebutkan dalam hadis, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan. Emang bosan sifat Allah? Bukan. Ya, ternyata ini adalah turunan hadis ana inda dhanni abdi. Aku berdasarkan persangkaan, persepsi, keyakinan hambaku. Karena Syekh Abdul Qadir itu merasakan dekatnya Allah itu setiap saat. Dia nggak perlu pengkhususan ibadah, karena setiap saatnya beliau ibadah. Bagi beliau, ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa yang surat Zariyat ayat 56 itu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'buduni. Ya'budun bagi beliau lebih daripada sekadar ritual. Ya'budun kan artinya menyembah ritual. Tapi bagi beliau seperti terjemahan Sayyidina Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya, ya'budun berarti ya'rifun, menyadari aku, mengenali aku. Jadi tujuan kita di bumi itu untuk mengenal Allah.
mengenal Allah itulah yang disebut ibadah yang sebenar-benarnya. Karena ibadah itu artinya respect, hormat yang levelnya sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang hormat ke kita, tapi dia nggak tahu kita. Maka dia nggak akan mengerti seperti apa penghormatan yang kita mau. Maka yang akan benar-benar tepat dalam menghormati Allah adalah orang-orang yang mengenal Allah. Jadi saran saya, Bapak Ibu, di luar Ramadan, coba cari guru kajian online aja untuk kajian Al-Asma'ul Husna. Karena untuk mengenal Allah, pintu paling mudahnya adalah kajian Al-Asma'ul Husna. Satu pertemuan 2 nama, 3 nama, 1 nama. Dari situ nanti akan muncul rasa mengenal Allahnya lebih dahsyat. Nanti Bapak Ibu posisinya nanti di alam sana itu adalah seberapa banyak pengenalannya terhadap nama-nama dan sifat Allah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak punya pengetahuan tentang nama Allah, terus gimana nanti modalnya masuk ke alam sana? Ya, jadi ketika kita mati, meninggal, Allah nggak tanya kok Bapak Ibu khatam Quran berapa kali, walaupun khatam Quran sangat dianjurkan. Nggak ditanya kok kita ini sudah tahajud berapa kali, nggak ditanya haji umroh berapa kali, sama sekali tidak ditanya. Yang ditanya pertama kali itu adalah man rabbuk, yang kamu sembah itu siapa sih? Gitu. Siapa Tuhanmu? Baru nanti ditanya tentang ibadahnya, baru dihisap bagian yang lainnya, baru. Tapi yang pertama kali adalah man rabbuk. Seberapa kenal engkau kepada Allah. Nah, bagi yang belajar Asmaul Husna di muka bumi, waktu masih hidup, nanti dia akan cerita tentang nama-nama Allah. Nih, Tuhanku itu dia Rahman, dia Rahim. Maka saya menganjurkan nanti Bapak Ibu, ketika kajian Al-Asmaul Husna harus punya catatan, wajib punya catatan di depan kita. Ya, cari guru nanti tentang itu Bapak Ibu. Jangan saya ya, banyak yang bisa mengerti itu. Silakan dicari, semoga bertambah kenal kepada Allah.